Pak, ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, pada kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tadi percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya.
Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan hakim sudah mendengar semua apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, calon presiden kita yang sebentar lagi dilantik, presiden kita tercinta. Yang pasti apa yang dimintakan tadi, mintakan 142% kenaikan, insya Allah kita tunggu beliau, dan kemudian revisi kembali PP 94 tahun 2012, ya oke, di buku itu. Dan yang paling penting RUU Jabatan Hakim, ya. Jadi kita tidak usah berdebat lagi, karena di dalam RUU Jabatan Hakim itu semuanya ada. Semuanya ada di sana, baik itu termasuk contempt of court, kemudian jaminan keamanan hakim, jaminan kesehatan, fasilitas perumahan dan lain sebagainya, itu semua ada di sana. Jadi kita atur di dalam RUU Jabatan Hakim tersebut. Presiden sudah berjanji dan ingin meningkatkan kesejahteraan dan juga ingin hakim itu lebih mandiri. Jadi saya pikir itu mudah-mudahan semua bisa direalisasikan. Begitu pimpinan, saya rasa cukup. Baik, saudara-saudara sekalian. Izin pimpinan mau menyerahkan ini naskah kami pimpinan. Ya, sebentar. Saya jelaskan sedikit. Saudara-saudara sekalian, jadi proses-proses yang saat ini sedang berjalan ketika saudara-saudara mengajukan pada pemerintahan saat ini bisa dimaklumi kalau kemudian perhitungan yang dilakukan itu agak sedikit ketat karena sedang masa transisi, dan saya paham bahwa pemerintah yang sekarang ini juga hati-hati dalam mengalokasi karena ini nanti akan masuk di anggaran 2025 dan ke depan. Nah, sehingga kalau tadi ada hitungan-hitungan yang mungkin kurang pas, kurang sesuai, itu agar dimaklumi karena ini masih dalam proses transisi. Tetapi tadi supaya kemudian hal-hal yang tadi disampaikan bahwa ini kurang sesuai, kurang memadai, itu kemudian bagaimana caranya supaya bisa kemudian paling tidak dalam hal pokok itu bisa memenuhi. Makanya tadi saya langsung sambungkan kepada presiden terpilih yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, supaya kemudian hal-hal yang sekarang masih dianggap kurang memadai bisa diestafet, dilanjutkan untuk ditingkatkan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh presiden terpilih. Sebenarnya saya sudah ikut mendampingi Ketua Mahkamah Agung. Jadi ini Ketua Mahkamah Agung yang sekarang bukan tidak memperjuangkan. Jadi setelah penetapan presiden terpilih, ada 2 orang yang memperjuangkan nasib saudara-saudara sekalian. Pertama, Ketua Mahkamah Agung itu didampingi oleh Pak Bandi waktu itu menyampaikan kondisi hakim. Lalu kemudian Ketua Komisi Yudisial itu juga kemudian memberikan hitungan-hitungan bagaimana gaji, tunjangan
para hakim pada saat ini, dan itu yang menjadi dasar oleh tim ekonomi dari Pak Prabowo Subianto untuk 2025 melakukan realokasi anggaran untuk salah satunya memenuhi beberapa kebutuhan yang dihitung untuk para hakim. Nah, sehingga saya pikir tadi Pak Wayan sudah sampaikan, tentunya kita sudah jalankan ketika saudara-saudara sekalian mengajukan aspirasi ke Kementerian Keuangan, ke Kementerian Kumham, Pan-RB, kami pun dari DPR tidak tinggal diam, kami melakukan juga koordinasi, kami melihat hitungan-hitungan, dan kami juga akan menyampaikan kepada pemerintah sekarang maupun yang akan datang bagaimana ini memecahkan persoalan para hakim. Dan insya Allah tadi kita semua sudah sama-sama sepakat ada beberapa hal yang kita akan perbaiki, termasuk tadi kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini untuk kemudian meluncurkan kembali RUU Jabatan Hakim. Bagi pencari keadilan. Apakah kemudian ketika hakimnya mundur, pengadilan juga bubar kan? Otomatis karena core bisnis utama. Apa mau diganti jadi arsiparis negeri, arsiparis agama, atau arsiparis tata usaha negara? Begitu juga Pranata komputer. Bukan kami mendiskreditkan pekerjaan yang lain, tapi itulah seharusnya kekuasaan kehakiman, hakim yang lebih dulu diutamakan. Kami sudah menyampaikan ini kepada pimpinan Mahkamah Agung juga, kemarin sudah kami sampaikan. Saya juga perwakilan yang bertemu dengan Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Supratman Andi. Tanggapannya dari Pak Supratman Andi sangat positif, akan membantu mengharmonisasi. Ini sebuah oase, Pak, bagaikan oase di padang gurun. Kemudian lagi saya sampaikan bahwa tadi sudah dijelaskan, hakim ini sebenarnya, mohon maaf, jenis kelaminnya apa? Pegawai negeri sipil atau pejabat negara? Di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, hakim ditegaskan sebagai pejabat negara. Tetapi menyambung dari yang disampaikan Pak Jusran tadi, penggajiannya masih menggunakan mekanisme pegawai negeri sipil. Tahun 2018, oleh para senior kami, diajukan judicial review dan dibatalkan status penggajian pegawai negeri sipil. Dan harusnya berdasarkan putusan HUM nomor 23 tahun 2018 harus dilaksanakan pemerintah paling lambat 90 hari. Kondisinya sekarang sudah 2127 hari sejak putusan itu diucapkan. Tapi kita masih menggunakan sistem penggajian pegawai negeri sipil. Artinya apa? Status penggajian kami ilegal, Bapak. Bagaimana seorang hakim yang memberikan rasa keadilan setiap harinya di tengah-tengah masyarakat digaji secara ilegal? Ini kan sebuah ironi di negara hukum. Sangat ironi. Belum lagi bicara soal tunjangan kinerja. Kami setiap 3 bulan sekali mengisi namanya kinerja. Tapi ternyata tidak dapat tunjangan kinerja, Bapak. Alasannya karena pejabat negara. Tapi toh Bu Menteri Keuangan dapat tunjangan kinerja. Atau menteri-menteri yang lain ngisi kinerja tapi tidak dapat tunjangan kinerja. Sungguh sangat ironis sekali. Kalau Bapak Prof. Dasko mungkin ke daerah, Pak Rizkadir ke daerah, Pak Cucun ke daerah, atau Bapak-bapak Ibu anggota dewan lain ke daerah, pasti ketika ke pengadilan khususnya, pasti ini yang akan sama jeritan hatinya. Kalaupun ini dibuka secara Zoom, pasti akan banyak pertanyaan atau keluh kesah yang disampaikan. Karena pada sejatinya wakil Tuhan hanyalah di persidangan saja. Di sini kami tetap masyarakat biasa yang butuh pertolongan dari para wakil-wakil rakyat kami. Semoga aspirasi kami menjadi didengar dan direalisasikan. Itu saja. Terakhir. Izin pimpinan, satu lagi pimpinan apabila diperkenankan, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, saya hanya akan melengkapi hal-hal yang belum tersampaikan oleh koordinator. Pertama, pimpinan yang saya hormati, solidaritas Hakim Indonesia itu melakukan aksi cuti bersama seluruh Indonesia dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Hari ini, rekan-rekan hakim yang datang dari seluruh daerah di Indonesia berkisar 148 orang. Jadi walaupun tadi pimpinan sudah menetapkan dan atas persetujuan seluruh anggota sidang akan ditutup di jam 12, kami memohon pimpinan untuk tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman kami yang juga hadir di belakang dari berbagai daerah di Indonesia untuk didengarkan suaranya pimpinan. Kehadiran mereka hari ini menggunakan dana tabungan yang sudah lama mereka simpan. Beberapa rekan-rekan kami yang tidak memiliki rezeki ke Jakarta saat ini melakukan aksi ambil cuti hak tahunannya berdiam diri di rumah. Sebagian lagi yang sudah kehabisan hak cuti dalam bentuk solidaritas mengosongkan jadwal sidang dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah menjadwalkan persidangan ataupun ada kasus-kasus yang penting untuk diselesaikan, kami dorong untuk juga segera diselesaikan. Pimpinan yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih terkhusus kepada seluruh anggota Komisi 3. Kami perhatikan yang mulia semua dari berbagai rapat dengar pendapat yang dilakukan yang kami selama ini saksikan di YouTube. Banyak sekali cerita-cerita kami yang sudah disuarakan. Kami terima kasih. Saya teringat cerita Bang Habib yang beliau kehilangan sahabatnya hakim yang meninggal di kos-kosan. Bang Habib tentu pasti tahu bagaimana realita hakim yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2 daerah. Kemudian juga saya teringat juga cerita Bang Habib. Ini bukan karena Bang Habib partai pemenang Bang Habib terus, tapi saya sangat tersentuh dengan cerita beliau. Di mana mahasiswa hukum terbaik yang hari ini sekolah di Universitas Indonesia, ketika ditanya dosen, mau jadi apa setelah sarjana? Tidak ada yang mau jadi hakim, yang mulia. Tidak ada yang mau jadi hakim. Semua lebih memilih profesi lain. Karena memang sudah jadi rahasia umum. Kami yang paling terdampak di pengadilan kelas 2. Pimpinan yang saya hormati dan seluruh anggota dewan, ini seperti menjadi rutinitas, Pak. 12 tahun sekali hakim harus teriak-teriak haknya baru didengarkan. 2012 yang lalu, para senior kami yang hadir juga menyuarakan tentang ini. Tahun ini begitu juga. Apakah 12 tahun yang akan datang juga seperti ini juga? Adik-adik kami nanti di generasi hakim berikutnya. Ini menjadi poin penting untuk diambil kebijakan yang bijaksana. Pimpinan yang saya hormati, judulnya hari ini para pengadil mencari keadilan, yang mulia. Ini adalah perjuangan yang kami lakukan untuk memperjuangkan hak kami tanpa mengganggu hak masyarakat pencari keadilan. Kami resmi mengambil cuti karena itu syarat wajib ke Jakarta. Cuti 12 hari dalam setahun yang harusnya kami berikan kepada anak istri kami, hari ini kami pakai untuk bertemu kepada para dewan yang terhormat. Jadi tidak ada yang bolos, tidak ada yang mogok sidang. Semua resmi kami lakukan sesuai dengan legal yang ada. Ini juga adalah usaha yang kami lakukan pimpinan untuk mencari rezeki yang halal. Kami adalah hakim-hakim muda yang hari ini berupaya menegakkan integritas, kejujuran. Jangan sampai dalam doktrin agama disebutkan yang haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Maka ini penting pimpinan untuk diperhatikan. Yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2, yang saat ini berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pimpinan yang saya hormati, kami minta kalau bisa minimal 8 atau 10 orang lah teman-teman dari belakang didengarkan suaranya. Kalau nanti bisa dibagi waktu 5 sampai 6 menit per orang, kami ucapkan terima kasih banyak. Pimpinan yang saya hormati, solidaritas hakim Indonesia menuntut 4 hal pimpinan. Yang pertama adalah seperti yang rekan-rekan saya koordinator sampaikan, mendorong perubahan PP 94 2012 tentang hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini memang betul harus menjadi sorotan yang mulia.
para yang mulia anggota Dewan. Jika tidak, akan semakin banyak hakim-hakim muda yang menyerah. Bisa menyerah mundur sebagai hakim, bisa menyerah luntur integritasnya, bisa menyerah akhirnya menikmati rezeki yang haram. Jadi kami mohon ini menjadi perhatian. Yang kedua, pimpinan, kami mendorong agar segera dibuka kembali pembahasan terhadap RUU jabatan hakim. Karena A to Z tentang hakim itu harusnya ada di situ. Dari rekrutmen, promosi, mutasi, sampai dengan pengawasan. Kami minta pengawasan terhadap hakim juga diperkuat, pimpinan. Sebab kami yakin kesejahteraan yang baik saja tidak cukup tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang lebih serius kepada kami. Kami ingin peradilan yang bersih, pimpinan. Kami juga punya keluarga yang berasal dari rakyat biasa. Kami dengar cerita-cerita mereka bagaimana wajah peradilan saat ini. Tentu kami ingin pastikan tempat kami mencari rezeki juga dipandang bersih oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga, pimpinan, kami mendorong agar dilakukan pembahasan terhadap RUU Contempt of Court, pelecehan terhadap peradilan, persidangan. Sebab banyak sekali, pimpinan, penghinaan itu terjadi di dalam ruang persidangan, terjadi di lingkungan ruang satuan kerja, bahkan di luar, pimpinan. Dan yang terakhir, pimpinan, tuntutan kami sebagaimana yang sudah diberitakan di media adalah agar segera didorong adanya pembahasan tentang peraturan pemerintah terhadap jaminan keamanan bagi hakim dan juga keluarga dari hakim itu sendiri. Karena ada banyak sekali, pimpinan, intimidasi yang kami terima. Terakhir, pimpinan, ada salah satu quote dari senior yang saya baca tadi di grup kami. Beliau katakan begini, lebih baik kami mengemis kepada negara daripada kami mengemis pada para pihak yang berperkara. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pimpinan. Apakah berkenan untuk menambah lagi, pimpinan? Baik, jadi mungkin karena tadi sudah disampaikan ini yang banyak, walaupun pokok-pokoknya kita sudah mendengar, tapi karena juga banyak yang datang dari daerah yang sudah meluangkan waktu untuk perjuangan ini, atas persetujuan kawan-kawan ini yang WA barusan, kita kasih kesempatan kepada 10 orang yang di belakang, mungkin dengan waktu yang terbatas, untuk supaya bergantian menyampaikan aspirasi masing-masing. Saya minta kepada Pak Dirjen untuk memandu kawan-kawan yang di belakang. Terima kasih. Mohon izin, pimpinan. Sebentar ya, kita kendalikan belakang dulu. Kita kasih kesempatan yang di belakang, tapi yang ada mic-nya. Dari sebelah kanan si Ibu, silakan Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yukla Yusi, Ibu Yukla Yusi dari Pengadilan Negeri Pamekasan, Madura. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan banyak bicara atau berbasa-basi karena tadi sudah panjang lebar telah dipaparkan oleh rekan saya. Saya hanya ingin mempertanyakan atau meluapkan rasa penasaran saya. Saya adalah seorang ibu dari 4 orang anak yang saat ini sedang berjuang bersama teman-teman untuk memperjuangkan kesejahteraan kami yang selama 12 tahun tidak terpenuhi. Seperti yang disampaikan kemarin didengar pendapat di Mahkamah Agung bahwa kenaikan yang akan diberikan kepada kami sebesar 8% atau sampai 15%. Jika dikalikan dengan gaji saya saat ini pimpinan, gaji pokok saya sebagai hakim 4A yang telah bekerja selama 15 tahun, jika dikalikan dengan kenaikan yang sebesar 8% atau 15%, itu sebesar 240.000.
Selama 12 tahun kami menunggu apakah hanya sebesar 240.000 yang akan diberikan kepada kami. Maaf pimpinan, bukannya kami ini tidak mensyukuri atau kufur nikmat atau apalah namanya. Semoga ini bukan bentuk kezaliman negara yang diberikan kepada kami. Makanya mohon izin kepada pimpinan di DPR RI, mohon kiranya agar dikaji ulang kenaikan gaji pokok atau tunjangan kami yang nanti akan disahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri, silakan Pak. Bapak yang ini, yang angkat tangan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan yang terhormat para pimpinan dan anggota DPR RI. Perkenalkan, nama saya Bahara Ivanuski Stefanus Napitupulu. Saya merupakan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sanggau yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung secara teritorial dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Adapun yang hendak kami sampaikan kepada yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI ialah saya soroti mengenai fasilitas perumahan daripada hakim, terutama kami yang ada di daerah ini. Saya pribadi menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sanggau sejak tahun 2020. Kita dapat fasilitas rumah dinas, akan tetapi yang sangat disayangkan adalah rumah dinas yang hendak kami tempati itu pertama tidak dalam keadaan layak. Kemudian ketika kami meminta kepada kantor kami untuk melakukan renovasi atau perbaikan, anggaran tidak ada. Sehingga kami harus merogoh kocek kami sendiri untuk melakukan renovasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kami menempati rumah dinas itu, selain rusak juga, ada juga tidak ada atau tidak dilengkapi dengan furnitur seperti misalnya tempat tidur, kemudian meja dan lain sebagainya, sehingga kami juga harus merogoh kocek pribadi untuk membeli itu semua. Nah, untuk saya pribadi ketika saya menempati rumah dinas itu, mohon maaf, gaji saya 1 bulan sebagai hakim habis untuk melakukan renovasi, contohnya untuk melakukan perbaikan tandon air, karena di Kalimantan Barat itu kalau kemarau air susah, sehingga kita harus punya tandon, belum lagi beli tandon cadangannya dan lain sebagainya. Kemudian untuk memberi perabotan, 1 bulan gaji saya habis, karena untuk seperti sudah dikatakan rekan-rekan saya tadi bahwasanya hakim 0 tahun gaji pokok tidak sampai 3 juta, hanya sekitar 2,8 atau 2,9, tunjangan jabatan hanya 8.500.000, sehingga totalnya sekitar 12 sampai 13 juta, dan itu habis semua untuk itu. Kemudian kami pun menempati rumah dinas diwajibkan untuk membayar PBB, kemudian juga kami dipotong 200 atau 300 ribu per bulan katanya untuk biaya sewa rumah dinas, sehingga sesungguhnya kami tidak gratis menempati rumah itu. Kemudian juga pada beberapa bulan lalu kami di Sanggau ada acara dari Festival Adat Melayu, dan kemudian ada tamu dari Malaysia. Kemudian saya berkenalan dengan beliau. Ternyata orang Malaysia ini adalah dari pejabat pendidikan dari Kota Labuan di Sabah. Kemudian saya berkenalan dengan beliau, saya bawa jalan-jalan di Sanggau, beliau heran. Mohon maaf yang mulia, saya baru melihat bahwa seorang hakim mengemudi mobil. Karena di negara saya, hakim pasti punya supir dinas. Kemudian saya bawa jalan-jalan ke rumah dinas saya, belum saya kasih masuk ke dalam rumah, baru di depan rumah dinas, dia melihat rumah dinas kami, hakim-hakim Sanggau, dia menangis. Dan itu menangis di hadapan saya dan satu orang yang adalah keponakan Raja Sanggau. Dia menangis oleh karena melihat betapa mirisnya hakim yang ada di Indonesia, betapa minimnya fasilitas hakim di Indonesia. Sampai beliau mengatakan bahwa ini rumah dinas sudah tidak layak, kemudian dikelilingi oleh masyarakat. Apabila ada masyarakat yang berkonflik hukum di situ, kemudian dia kalah, dia dengan mudahnya akan mengganggu ataupun maaf seperti melemparkan bom molotov ke rumah yang mulia. Itulah kata beliau, karena tidak ada security dan lain sebagainya. Itu yang hendak kami soroti. Kemudian selain daripada peningkatan kesejahteraan, beberapa teman-teman di daerah juga menyuarakan agar jangan hanya kenaikan saja yang dipikirkan, akan tetapi juga kedepannya
harus ada mekanisme yang jelas tentang kenaikan gaji dan tunjangan hakim secara berkala. Untuk apa? Supaya jangan lagi seperti rekan kami katakan, tiap 12 tahun hakim harus turun, tiap 12 tahun hakim harus melakukan aksi sehingga gaji naik. Sehingga kalau ada kejelasan mengenai mekanisme kenaikan berkala itu, yang tentu saja tidak meniru kenaikan gaji berkalanya PNS yang hanya 100.000 setiap 4 tahun sekali naik, itu pasti tidak akan menimbulkan atau tidak akan menjadikan hakim setiap 12 tahun sekali untuk turun menuntut haknya. Sebab apabila hakim sudah disejahterakan, maka yakinlah bahwa keadilan di negara ini dapat diperjuangkan dan dapat menjadi lebih baik lagi. Demikian Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Bahasa Ingat Kak Jubata Tuturnya Klop Akalnya Milot Horas. Oke. Tadi nempati rumah negara juga bayar sewa 200.000. Izin Bapak, 200.000 lebih dipotong setiap bulan Bapak. Terima kasih. Lanjut. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, saya Hakim Pengadilan Negeri Lok Sumawe. Yang terhormat pimpinan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Komisi 3 DPR RI. Saya hadir kemari dengan semangat, dengan harapan, semangat akan harapan, Bapak. Karena bagi saya, semangat saya bukan hanya untuk saya pribadi, tapi atas nama lembaga saya, atas nama jabatan saya. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh rekan-rekan juru bicara dan koordinator, bahwa dari instansi kami atau tepatnya dari organisasi kami IKAHI telah mengajukan permohonan, kalau saya katakan permohonan, walaupun sebenarnya saya tidak suka IKAHI, hakim, jabatan hakim itu memohon, karena pada dasarnya ya hakim itu harusnya berada di atas. Karena ketika dia mengadili siapapun, tidak boleh ada yang lebih atas dari dia. Maka dengan irah-irah putusan kami itu adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan pertanggungjawabannya ada kepada Tuhan yang Maha Esa. IKAHI mengajukan permohonan untuk kesejahteraan hakim itu ada 8 poin yang saya ingat. Yang diajukan itu 8 poin, tapi yang disetujui oleh Pan-RB itu hanya 4, yaitu tentang gaji pokok, tunjangan hakim, pensiun, dan tunjangan kemahalan. Sedangkan yang lainnya dianggap mungkin tidak terlalu tergesa-gesa atau tidak mendesak. Tapi bagi kami, kalaupun yang 2 lainnya ada uang pemberkasan yang tidak diakomodir, walaupun sebenarnya kita di Mahkamah Agung juga ada terima, tapi kami paham perkara di Mahkamah Agung sangat banyak, sampai ribuan yang harus diselesaikan. Tapi di tingkat pertama juga tidak kalah banyak juga. Apalagi kalau yang tipikor, sidangnya sampai tengah malam. Kadang jangankan makan, sholat aja kadang kita undurkan, padahal sholat itu wajib. Demi pihak atau demi saksi, lebih sering demi saksi. Karena saksi ini itu ada di ibu kota provinsi, yang datangnya dari kabupaten yang jauh. Misalnya kalau kami di Aceh itu, sidang tipikor itu di PN Banda Aceh. Saksinya dari Singkil, jauh Pak, dari Singkil itu ke Banda Aceh. Dari Semelu atau Sinabang, jauh Pak. Kalau yang masih di daratan, ya Singkil lah, Takatuan. Itu yang jauh, tidak dekat. Kalau sampai malam hakim itu harus berperkara, harus memeriksa perkaranya dengan berkas yang tebalnya. Mungkin kalau kotak satu rim kertas itu bukan satu kotak, berkotak-kotak tebalnya. Kalau saya berdiri mungkin ada yang setinggi saya 150 cm. Ada yang sebegitu, saya jadi mikir bagaimana cara bacanya. Dan itu waktunya ditentukan, nggak boleh setahun selesai. Yang pidana itu 5 bulan itu harus 4 bulan itu harus selesai. Dan hari itu diputus, hari itu harus sudah dipublish. Publik bisa langsung melihatnya di putusan. Dan itu beban kerja sangat berat, Bapak.
tapi uang pemberkasan tidak ada. Oke lah, kalau pemberkasan tidak ada. 2012 itu dengan gaji yang telah disampaikan, hakim itu sebelumnya disamakan dengan PNS. Selain gaji pokok dan tunjangan lainnya, yang tetap ada juga, diberikan remunerasi. Tapi ketika 2012, remunerasinya hilang, dihapuskan, karena dia bukan sebagai pejabat negara, tunjangannya dinaikkan. Digabungkanlah tunjangan itu, tidak ada remunerasinya lagi. Dan tunjangan itulah yang kami anggap sebagai uang lembur kami. Karena jabatan itu, tugas fungsi kami untuk menyelesaikan perkara itu, itulah dia uang lemburnya. Karena jabatan. Kemudian kesehatan. Pernah tidak dibayangkan ketika seorang hakim harus seruangan dengan pihak berperkara. Syukur-syukur pihak berperkara yang dimenangkan. Mungkin sendal kita pun mau dia pindahkan. Tapi kalau ternyata pihak berperkara itu ada orang yang kalah, atau perkara kriminal yang bagaimana, atau pembunuhan misalnya atau segala macam, apakah hakim itu akan dijamin di ruangan itu tidak kalau bahasa saya ini nggak digimbal gitu. Sampai sebegitunya Bapak. Di luar yang tadi disebutkan, ada yang datang ke rumah dinas saya, pernah didatangin. Ada yang ditelepon atau apa. Nah kalau ini mungkin keadaan rumah dinas yang prihatin, karena saya tidak di Aceh dan itu tempat yang saya ketahui yang bisa saya sampaikan. Rumah dinas di Lok Sukun itu Pak, PM Lok Sukun. Ada 4 rumah dinas letaknya di pinggir jalan lintas. Kalau ternyata ada pihak berperkara di sana tidak senang, lempar bom molotov, hilang Pak, larinya nggak tahu kemana. Apakah ke Medan kah dia? Apakah ke arah Banda Aceh kah dia? Entah di mana lah hilangnya. Anda tahu tuh Pak nyarinya. Apa yang terjadi dengan hakim ya? Begitulah Pak. Kalau segi keamanan, segi kesehatan tadi juga saya sampaikan. Paskas di kelas 2 itu puskesmas. Dia harus antri dengan masyarakat. Oke, kita bilang kalau antri dengan masyarakat biasalah itu. Namanya kita juga hidup bermasyarakat. Tapi kalau ternyata dia itu berhadapan lagi dengan pihak berperkara, hal-hal yang demikian kan susah itu Pak. Nah, kemudian yang tadi sampaikan, kita asuransi cuma yang di kapal hakimnya saja. Keluarga kita bagaimana? Kan harus dipikirkan juga. Kemudian saya harus sampaikan bahwa kami di sini datang bukan hanya berbicara tentang angka-angka, tapi juga tentang apa yang disebut dengan hak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi hak kami. Memang kalau di media sosial Pak, sekarang ini saya sangat sedih ketika ada komentar dari beberapa masyarakat, tapi kami paham itu, sangat paham sekali. Mengatakan udah ngapain hakim itu, minta-minta naik gaji hakim, banyak masyarakat. Kalau nggak menjadi hakim mundur saja. Banyak yang fresh graduate yang pengen jadi hakim. Silahkan. Kalau saya silahkan terbuka, apalagi sekarang terbuka lowongan, semuanya bebas mau jadi hakim atau tidak. Karena setiap siapapun yang di dunia ini, apakah jadi hakim atau bukan. Kalau bagi saya jadi hakim itu, saya sendiri memang tidak pernah mencarakan pengen jadi hakim Bapak. Saya tahu bakal saya jadi hakim itu ketika saya di Cakim. Karena saya tidak terpikir, yang penting saya masuk PNS dapat kerja, oh syukurlah itu. Begitu dipanggil di Cakim, maka jadi hakim ya saya rupanya. Tapi saya ingat apa yang disampaikan oleh saat itu Hakim Agung Bapak Ansarul. Dia katakan bahwa setiap orang yang menjadi hakim itu adalah orang pilihan. Karena apa? Walaupun dia harus, maaf bahasa saya kalau misalnya harus dia melompat, belajar baik-baik, menyogok atau apalah itu istilahnya ketika dia masuk jadi hakim, maka dia memang orang pilihan. Pilihan siapa ya? Pilihan Tuhan, karena dia menakdirkan itu jadi hakim. Cuma tinggal kesempatannya saja, apakah mau jadi hakim yang baik atau tidak. Kalau mau jadi hakim yang baik, maka jagalah integritasmu. Karena pertanggungjawabanmu adalah di akhirat kelak, bukan di dunia. Kemudian kalau dikatakan kepada saat ini kenapa kita maju kemari untuk menyampaikan undang-undang hati kita. Ibarat anak kepada orang tua, hakim itu adalah anak dari negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.
Durhaka kepada negara itu lebih baik daripada zalim kepada masyarakat. Karena masyarakat itu mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Kalau kita zalim, nilai dosa zalim itu lebih besar daripada nilai durhaka. Karena kalau durhaka, kita berontak, kita keras karena ketidaktahuan kita atau karena kelemahan kita. Tapi ketika kita zalim, kita berbuat aniaya kepada orang karena kuasa kita atau karena kepintaran kita. Itu. Izin Pak, menambahkan sedikit Pak. Saya Yang ini, Pak. lain masih banyak, kasihan. Iya. Kalau ibu sendiri nanti yang lain nggak kebagian. Oke, Oke, silakan ya. Pak. Silakan sekarang dulu Pak. Izin pimpinan dari sini dulu. Yang berkopiah satu-satunya di ruang ini. Saya kirim pimpinan. Izin. Ya. Silakan Pak Ketua Pengadilan. Ini dari Ketua Pengadilan dulu. Ketua Pengadilan Gorontalo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Alhamdulillah bagus juga strategi menyebut Ketua Pengadilan. Satu privilege lah untuk Ketua